Halo adik-adik, dalam video lainnya kita sudah membahas tentang tingkatan organisasi yang menyusun tubuh organisme. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tingkatan terkecil atau bagian terkecil yang menyusun tubuh organisme disebut dengan sel. Seperti tingkat organisasi yang ada di kelas kalian, seperti ketua kelas, kemudian sekretaris, lalu bendahara, tentunya kan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, begitu pula dengan bagian-bagian yang ada di dalam sel yang juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, apa saja ya bagian-bagian yang terdapat di dalam sel dan fungsinya? Mari kita bahas lebih lengkapnya dalam video ini. Adik-adik, sel makhluk hidup dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan sel eukariot. Yang kedua disebut dengan sel prokariot. Sel eukariot merupakan sel yang bagian intinya dibungkus atau dilapisi oleh membran. Sedangkan sel prokariot adalah sel yang bagian intinya tidak dibungkus oleh membran. Contoh dari sel eukariot yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan contoh dari sel prokariot adalah sel bakteri dan alga biru. Nah, mari kita bahas tentang sel prokariot terlebih dahulu. Bagian-bagian yang terdapat pada sel prokariot yaitu yang pertama adalah bagian dinding sel. Dinding sel ini fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam sel dan juga menjaga bentuk sel. Bagian dinding sel pada sel prokariot seperti pada bakteri ataupun alga biru biasanya tersusun dari bahan peptidoglikan. Lalu berikutnya adalah bagian membran. Bagian membran ini fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam ataupun keluar sel. Lalu berikutnya adalah bagian sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang berisi sebagian besar dari air, kemudian juga ada nutriennya, lalu juga ada enzim dan juga ada DNA. Kemudian yang keempat berikutnya itu adalah bagian ribosom. Nah, ribosom ini merupakan bagian dalam sel yang dia itu tidak memiliki membran dan fungsinya itu dalam pembentukan protein. Lalu berikutnya adalah bagian yang merupakan inti sel yang tidak dibungkus oleh membran inti. Disebut juga nukleid. Nah, dia ini merupakan bagian di dalam sel prokariot berisi DNA yang fungsinya itu untuk mengatur semua aktivitas sel. Berikutnya, bagian-bagian yang terdapat pada sel eukariot yaitu seperti pada sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian-bagian yang terdapat pada sel hewan dari yang paling luar itu adalah yang pertama bagian membran, kemudian bagian sitoplasma yang di dalamnya terdapat organel-organel seperti nukleus, kemudian mitokondria, lalu badan Golgi, kemudian retikulum endoplasma, lalu ribosom, kemudian lisosom, dan sentriol. Sedangkan bagian-bagian pada sel tumbuhan dari yang paling luar itu adalah pertama dinding sel, lalu ada membran, kemudian ada sitoplasma yang terdiri dari organel-organel seperti nukleus, kemudian mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, plastida, dan vakuola. Fungsi dari organel-organel yang terdapat di dalam sel eukariot, yang pertama nukleus. Nukleus merupakan inti yang dibungkus oleh membran. Nah, ini fungsinya sebagai pengatur semua aktivitas sel. Lalu, berikutnya mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran ganda yang fungsinya sebagai tempat oksidasi zat makanan untuk membentuk energi. Lalu berikutnya, badan Golgi yang berfungsi untuk sekresi dan ekskresi zat keluar sel. Lalu berikutnya, retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE yang nanti dibagi lagi menjadi RE kasar dan RE halus. RE kasar ditempeli oleh ribosom dan berfungsi untuk menyalurkan protein.
Sedangkan RE halus tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya untuk pembentukan lemak. Dan berikutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini fungsinya untuk pembentukan protein. Yang pada sel eukariot, letaknya itu bisa di sitoplasma dan bisa juga menempel pada RE. Selanjutnya ada bagian yang disebut tadi dengan lisosom. Lisosom ini merupakan kantung yang di dalamnya terdapat enzim hidrolitik untuk pencernaan intrasel. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan. Lalu berikutnya ada vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat seperti cadangan makanan, kemudian air, dan juga pigmen. Nah, pada sel tumbuhan, vakuola ini ukurannya besar dan letaknya tuh di tengah, sehingga lebih dikenal dengan nama vakuola sentral. Sedangkan pada sel hewan juga jumpai adanya vakuola, tetapi ukurannya lebih kecil. Lalu berikutnya ada namanya plastida. Plastida ini merupakan organel yang bermembran ganda. Nah, ada beberapa macam plastida dan yang salah satunya itu yang mengandung pigmen klorofil, disebut dengan kloroplas. Organel ini fungsinya untuk sebagai tempat fotosintesis. Dan organel ini hanya terdapat di sel tumbuhan. Nah, jadi adik-adik, setelah kita membahas bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan, coba kita bikin perbandingan nih antara sel hewan dan sel tumbuhan pada gambar berikut. Nah, ternyata pertama pada bagian dinding sel dulu. Ternyata dinding sel itu terdapat pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan. Sama halnya seperti organel plastida. Lalu sentriol. Sentriol ternyata terdapat pada sel hewan tetapi tidak terdapat pada sel tumbuhan. Sama halnya seperti lisosom. Oke adik-adik, demikianlah penjelasan tentang macam-macam sel dan bagian-bagiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai jumpa.